Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Ya, ini pembatal yang ketiga. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau orang-orang yang jelas-jelas kafir, yang dikafirkan oleh Allah, dikafirkan oleh Rasulullah SAW, tapi kita tidak mengkafirkan, maka berarti kita kafir juga. Kenapa? Karena berarti kita membantah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling jelas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani kafir. Ya, disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Ini ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas, ya, bahwasanya Tuhan itu tiga, ya, dikafirkan oleh Allah SWT. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Berarti tegas di dalam Al-Quran Allah menyebut bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani itu kafir. Ya. Oleh karenanya, kalau seorang tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia membantah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Yahudi Nasrani kafir, kemudian kita mengatakan, oh enggak kafir ya Allah. Ya, mereka enggak kafir. Ini berarti apa? Membantah, ngeyel kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk pembatal Islam, karena berarti melawan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasrani summa la yasma'u la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang dari kalangan umatku ini yang mendengar tentang ajaranku, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ya, jadi siapapun yang tidak beriman dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka berarti dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan berarti dia kafir, karena berarti dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Seperti paham orang-orang liberal. Nah, ini di sini ayolah ikhwah, kita penting. Kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena sekarang muncul paham-paham liberal. Ya, jangan sebut orang Yahudi Nasrani itu apa? Kafir. Sebut aja warga negara Indonesia. Sebut saja non muslim. Ya. Tapi jangan sebut mereka apa? Kafir. Ekstrim, radikal ini. Ya. Baik, kalau begitu bagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Akankah kita rubah qul ya ayyuha non muslim? Ya. Bahaya. Jadi Islam atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah mereka mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Yahudi Nasrani dikafirkan oleh Allah dan Rasul, kita kafirkan. Jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang ragu-ragu maka dia kafir. Ya, karena ini masalah akidah. Tapi yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasul, ya jangan dikafirkan juga. Ya. Karena pengkafiran itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul.
Tapi kalau Allah dan Rasul sudah mengkafirkan, kewajiban bagi kita pun adalah mengkafirkan. Karena tugas kita hanyalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Minallahi risalah, kata Imam Az-Zuhri, dari Allah lah risalah itu, wahyu. Wa 'ala rasulil balah, kewajiban bagi Nabi Muhammad adalah menyampaikan. Wa 'alaina taslim, dan tugas kita adalah taslim. Ya, taslim itu artinya tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Jadi maksud dari pembatal ini adalah siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang sudah jelas-jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasul, ya, atau siapa yang meragukan tentang kekafiran mereka, maka berarti dia kafir juga. Maka hati-hati, jangan sampai kita membantah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membenarkan, ya, kekufuran atau pemikiran-pemikiran yang kufur, atau bahkan meragukan, ya, ragu apakah komunis itu kafir atau tidak, apakah Yahudi Nasrani itu kafir atau tidak. Sekedar ragu ini saja berarti apa? Batal Islam itu. Karena akidah itu harus dibangun di atas al-yakin, keyakinan. Tidak boleh ragu-ragu. Ya, tidak boleh ragu-ragu. Baik. Adapun jika masalah tersebut masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kekafiran mereka, maka ini tidak masuk dalam pembahasan. Perhatikan. Contoh misalkan, apakah orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak? Ya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dia fasik, ya, pelaku dosa besar, tapi tidak kafir. Kalau seandainya orang kemudian tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, masuk dalam pembatal Islam atau tidak? Tidak. Yang dimaksud di dalam pembatal ini adalah orang-orang yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan sudah disepakati para ulama tentang kekafiran mereka, seperti Yahudi dan Nasrani. Ini sudah sepakat para ulama bahwa Yahudi Nasrani itu kafir. Ya, itu sudah sepakat. Disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Beliau menegaskan bahwa Yahudi wa ajma'u ala tasmiyatil Yahudi wan Nasara kuffara. Para ulama bersepakat menamai orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Nah, orang-orang yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasul secara jelas seperti ini, tidak boleh bagi kita kemudian meragukan kekafiran mereka. Ya, siapa yang meragukan atau kita tidak mengkafirkan mereka, inilah yang kafir. Ya, inilah yang kafir. Adapun kalau yang masih diperselisihkan para ulama tentang kekafirannya, maka itu tidak masuk di dalam pembahasan ini.